Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahibati fillah, Bapak Ibu yang tergabung dalam MT Sahabat Ilmu Teladan. Dalam kesempatan ini Allah perjumpaan kita dalam kajian online dari Bapak Ibu tahun SMA SMA 3 ya. Nah, subhanallah, kesempatan ini kita insya Allah akan mengkaji salah satu ilmu yang dia punya kesehatan, tapi hakikatnya ada pelajaran yang perlu kita ambil daripada juga tauhid kita dan sebagainya. Dengan tema jangan putus asa dari penyakitmu dan dosamu. Karena putus asa ini sebenarnya adalah termasuk ciri khas akhlaknya orang-orang Yahudi. Umat Islam diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menyelisih orang Yahudi, menyelisih ahli kitab, khalifah Yahud dan Nasara. Oleh karena itu umat Islam diajarkan di antaranya untuk selalu bertauhid, bertawakal dalam segala kondisi. Dan juga salah satunya untuk tidak berputus asa, walaupun karena masalah dosa, walaupun karena masalah penyakit. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 53. Ketika Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yaitu mereka yang bermaksiat, mendolimi diri mereka. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, walaupun berbuat dosa, dari dosa kecil sampai syirik sekalipun, dosa besar yang paling besar, nggak boleh kita putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Juga ingat, lebih-lebih terkait urusan dunia, dari sakit Anda yang paling berat sampai Anda sakit yang paling berat, mau stroke, mau kanker, sudah metastase, atau mau TBC, sudah sangat parah, atau HIV, atau hepatitis B, atau autoimun sudah parah, nggak boleh putus asa. Nggak boleh putus asa. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua. Dan ada penyakit yang ditimbulkan karena dosa. Ada penyakit yang Allah berikan kepada seseorang karena dosa. Nah, yang putus asa. Berapa banyak penyakit Allah sembuhkan penyakit karena dosa. Dan Allah sembuhkan penyakit dia ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kasus, kami dapat berkali-kali. Ada ibu-ibu yang mengalami kanker tiroid. Ternyata ibu-ibu ini murka kepada suaminya, yang suaminya tidak berbuat maksiat. Ada juga di antaranya ibu-ibu kami dapati masalah tiroid dan kanker rahim, ternyata dendam dengan bapak. Ada juga kami dapati ibu-ibu di antaranya mengalami benjolan payudara, maksudnya mau kanker, ternyata dendam sama ibunya sendiri. Ini penyakit-penyakit di antaranya karena dosa. Obatnya simple. Tidak perlu minum obat sebagai obat utamanya. Tidak perlu minum kulit putih, kunyit putih. Tidak perlu melakukan gerakan pembebasan pembuluh. Tidak perlu melakukan kamar fast food. Tidak perlu berobat untuk diamputasi dengan cara kedokteran modern. Tidak perlu. Obatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau dia disebabkan karena dosa dia,
datangnya orang yang dia beri, katakan ibunya sendiri, bapaknya sendiri, minta maaf. Dan itu adalah obat dia. Nah, sebagaimana sering kami sebutkan, Nabi SAW bersabda, "Likul lidain dawa." Setiap penyakit itu ada obatnya. Wa idza usiba dawa'u da'i bara'ah bismillah. Setiap penyakit ada obatnya. Kalau sudah penyakit cocok sama obat akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat, ada penyakit sebabnya karena fikih makanan, ada penyakit karena psikis, ada penyakit karena medis, ada penyakit karena ain, pandangan mata yang berbahaya, ada penyakit karena dosa. Contohnya, dia bukan kepada orang tua. Maka kalau obat cocok sama penyakit alias Anda ketemu penyebabnya, obati, hilangkan penyebabnya, maka akibat hilang. Idza zala sabab, zala al-musabbab. Kalau sebab hilang, maka akibat akan hilang. Sekarang ada penyakit Anda dikarenakan misalkan durhaka kepada orang tua, sehingga timbul benjolan. Nah, Anda dioperasi, muncul dari tempat yang lain. Anda dilakukan terapi gerakan pembebasan pembuluh darah, muncul tempat lain. Ya, hampir selepas kanker tiroid pindah kanker payudara, pindah kanker muka, pindah akhirnya kanker darah, pindah kanker tulang. Ya, juga diantaranya ada yang pindah ke rahim, serta sebagainya. Kenapa? Karena dia belum mengobati hakikat sebab. Kalau sebabnya karena dosa dia, sehingga mendatangkan murka orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi terlalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maka dia hendaknya minta maaf. Datangin orang yang dizalimi dan dia minta maaf. Ini barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah jami'an, innahu huwal ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengampuni, Allah Maha penyayang. Allah Maha mengampuni, Allah Maha penyayang bagi hambanya. Barakallahu fikum rahimakumullah jami'an. Bahwa ketika kita mendiagnosa satu penyakit, maka kita harus betul-betul merinci penyebabnya. Karena ada penyebab penyakit karena murka Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sebabnya karena kezaliman dia. Ada yang sebabnya karena makanan dia, kurangnya dia istirahat, kurangnya dia olahraga. Ada yang sebabnya karena pola makan, ada yang sebabnya karena psikisnya dia. Sekali lagi dicari penyebabnya, baru cari di antaranya obat dari penyebab penyakit. Barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Putus asa ini juga termasuk dosa. Umat Islam nggak boleh putus asa. Ketika tertimpa satu musibah, ya dia putus asa. Ketika kena penyakit, dia putus asa. Ketika dia bermaksud, dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Rahman, Allah Rahim. Orang putus asa menunjukkan iman dia kepada Allah lemah. Makanya berjalan di muka bumi penuh tauhid. Membentuk rumah tangga perlu tauhid. Anda berkendara perlu tauhid. Anda berjihad perlu tauhid. Anda ibadah perlu tauhid. Nah, subhanallah, orang yang imannya lemah, dia memang putus asa. Dia nggak tahu nama dan sifat Allah Ar-Rahman, nama sifat Allah Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Alim, Al-Khabir, dan nama-nama yang lain dari sifat-sifat Allah ini sangat banyak. Nama dan sifat Allah ini sangat banyak. Ya, makanya ketika kita semakin belajar, kita semakin tahu Allah Subhanahu wa taala, kita akan berjalan di muka bumi dan kita tidak takut dengan siapa saja. Hanya Allah lah, kepada Allah kita hanya takut. Rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala juga Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Allah kalau mendatangkan musibah kepada Anda, Allah tidak ingin menyiksa diri Anda, tapi ada hikmah di balik itu, menjadi sayangnya Allah. Contoh, orang sakit saja. Ketika orang sakit, mungkin Anda pikir, ya Allah, saya sakit kayak gini. Ada Allah menginginkan tubuh Anda. Contoh, ada orang kena tipes. Anak Anda, putra Anda kena tipes. Ya Allah, saya kena tipes, demamnya tinggi 40. Ya, kemudian tidak bisa makan, tidak bisa minum.
menurut Anda itu keburukan. Di depan mata dari nazar al-qasir, dari pandangan sudut pandang pendek Anda, anak Anda seperti tersiksa. Ada itu sayangnya Allah kepada putra Anda. Putra Anda kebanyakan makan, kebanyakan minum. Ya, limpahnya lemah, pencernaan lemah, tubuhnya jadi dingin. Makanya dibikin lidah pahit, dibikin nafsu makan berkurang. Kenapa? Biar lembab yang di tubuh nggak tambah lembab, dibiarin berkurang. Seandainya lambung limpah kita bisa bicara, jangan bicara. Pak, Bu, nak, cukup. Jangan isi perut ini dengan makanan lagi. Biarkan kami membersihkan makanan yang sudah ada, kami bersihkan dengan cara kamu jangan banyak makan. Di antaranya dimunculkan demam. Ini dari Allah. Dengan demam digodoklah kelembapan. Ya, bakteri, virus, jamur pun digodok sehingga nggak tahan dengan panasnya tubuh ini. Ya, leukosit jadi naik. Kemudian pori-pori kulit terbuka, keluar keringat. Ini semua hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Rahimahumullah jami'an, dosa apapun nggak boleh kita putus asa. Sakit seperti apapun, walaupun dianggap sakit ini difatwakan usia Anda sisa beberapa bulan, nggak boleh putus asa. Karena usia bukan di tangannya manusia, tapi tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Nabi SAW bersabda, "Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani, ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau, selama engkau berdoa kepadaku, engkau mengharapkan harapan padaku, aku akan ampuni untukmu ampunan apa-apa yang telah kau lakukan, dan aku nggak peduli banyaknya. Ya bani Adam, law balaghat dhunubuk anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosamu mencapai tingginya langit, kemudian kau minta ampun, pasti akan kuampuni dan aku nggak peduli. Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Nah, ya bani Adam, ini menunjukkan hadis al-Qudsi. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi, niscaya aku akan mendatangimu. Yang kau datang kepadaku dosa sebesar sebanyak bumi, tapi kau tidak bersekutu, kau tidak menyekutukanku, kau tidak berbuat syirik dengan suatu apapun, maka aku akan datangkan juga ampunan sebesar bumi juga. Subhanallah. Karena rahimahullah jami'an menunjukkan Allah itu Ghaffar, Rahman, Rahim. Ini terkait dengan dosa. Nah, Anda minta ampun, diampuni walaupun dosa Anda seperti apa. Sama, walaupun Anda sakit, mau sakit yang divonis penyakit nggak ada obatnya, yang divonis penyakit kronik, yang divonis usia Anda sisa beberapa bulan, beberapa pekan, yang divonis ini termasuk gangguan jin dan nggak akan bisa lepas dari tubuh Anda, yang divonis ini karena penyakit ain dan penyakit ainnya dan numpuk, susah untuk dilepas, yang divonis diantaranya ini sihir, yang menyihir Anda, ya ribuan dukun, ya ini yang divonis, apapun vonisnya, kalau Anda berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Anda tak putus asa dan Anda tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan datang kesembuhan untuk Anda. Anda putus asa, saat itu Anda akan lemah. Justru kesembuhan Allah akan terhambat untuk diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kesembuhan hanya milik Allah, bukan milik dokter, bukan milik terapis, bukan milik herbalis, hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dokter dan obatnya, terapis dan jenis terapinya, herbalis dan jenis herbalnya, itu hanya perantara. Tapi kesembuhan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka hanya mengambil sebab.
Kalau mereka mahir seperti apapun, ilmu diagnosanya sudah top, ilmu meracik obat top. Nah, ilmu tentang pantangan dan ilmu gizinya sudah top. Tapi kalau Allah belum mengizinkan, nggak akan sembuh juga. Makanya disebutkan Nabi SAW, itu lidah jawab, setiap penyakit pasti ada obatnya. Udah usi badawa udah ibadah. Kalau sudah obat cocok dengan penyakitnya akan sembuh dari izin Allah. Ya, ya, kalau obat dan penyakit sudah cocok, tapi Allah nggak mengizinkan, ini akan sembuh. Nah, ini rahimahullah, jangan perlu dijaga dulu. Nabi SAW yang menyampaikan ilmu tentang ain, pandangan mata yang berbahaya. Nabi juga zikir pagi dan petang. Tapi Nabi juga tetap kena ainnya Yahudi. Kenapa? Atas izin Allah. Nabi sudah zikir pagi petang. Zikir pagi petang kata Ibnu Qayyim seperti perisai bagi tubuh kita. Nabi jaga malaikat Jibril, tapi juga kena sihirnya Labid bin Asam. Menunjukkan apa? Cuma atas izin Allah. Membentengi diri sebab ya baca zikir barakallahu fiik dia enggak melempar ain sebab kalau Allah mengizinkan kena pasti dia kena. Ini terkait dengan diri kita. Ini rahimahullah jami'an. Juga Nabi SAW bersabda sebagaimana dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, Nabi sampaikan kullu bini Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pendosa. Artinya banyak dosa yang dilakukan diulang-ulang. Khata', Nabi nggak bilang khata', tapi Nabi bilang khata' ada tasydidnya. Menunjukkan apa? Sering kita dosa diulang lagi, ulang lagi. Itulah manusia. Ya, ini memberi kabar gembira agar kita nggak boleh putus asa. Nah, sebaik-baik orang yang salah, ya, adalah apa? Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang banyak salah adalah apa? At-tawwabun, orang yang banyak taubat. Makanya kita dianjurkan banyak istighfar pagi, petang, ya, istighfar yang mutlak, ada yang muqayyad, ya, banyak-banyak istighfar. Nah, banyak-banyak bertaubat, banyak sholat, banyak baca Al-Quran, banyak infak, banyak sedekah. Nah, banyak melakukan kebaikan. Dan apa? Menunjukkan bahwasanya kejelekan kita akan terhapus. Ya, kejelekan kita akan terhapus. Ya, terhapus dengan apa? Di antaranya dengan kebaikan. Ya, makanya pas kita berbuat maksiat, kita punya istighfar. Setelah berbuat maksiat, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan itu untuk menggugurkan kejelekan. Banyak kisah di antaranya kisah yang disebutkan Ashabul Ghar. Kisah orang di masa silam sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh ketika ada seorang lelaki yang dia bertawasul ketika terjebak di dalam goa. 3 orang ini bertawasul, masing-masing bertawasul dengan amalan kebaikan. Ya, ini termasuk tawasul syar'i. Tawasul dengan menyebutkan amalan kebaikan, kemudian berdoa kepada Allah. Bertawasul dengan doanya orang saleh. Bertawasul dengan asmaullah al-husna. Ini contoh di antaranya ketika goa tertutup, ketika mereka sedang mencari nafkah, di perjalanan hujan turun, mereka masuk ke goa, turun batu besar menutup goa total. Akhirnya salah satu mereka berkata, tidak akan ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan keyakinan mereka. Kalau ketika sakit, tidak akan ada yang menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan pasukannya dari para malaikat. Juga wali-wali Allah dari manusia untuk membantu kita. Nah, makanya ketika sakit kembali kepada Allah, ketika terhimpit kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu rahimahumullah ketika terjebak di dalam gua, masing-masing bertawassul. Salah satu laki-laki ini bertawassul ketika laki-laki ini tidak berzina dengan anak pamannya sendiri. Dan kemudian wanita yang dipaksa untuk berzina dengan dia tadi berkata, ya, apakah kamu tak takut kepada Allah? Kemudian langsung laki-laki ini sadar.
dan dia membatalkan keinginannya untuk berzina dan membiarkan wanita ini membawa uang dinar laki-laki ini dikasih hadiah kepada wanita ini untuk mengobati bapaknya alias paman dari laki-laki ini. Di sini menunjukkan maksiat diikuti dengan kebaikan, ya, seperti istighfar, seperti baca Al-Quran, seperti infak sedekah untuk menggugurkan kejelekan kita. Termasuk penyakit. Kalau Anda punya penyakit, ada penyakit yang sembuh dengan apa? Infak dan sedekah. Jangan dibayangin penyakit itu sembuh hanya melalui dokter dan obat, dengan herbalis, dengan herbalnya, terapis, dengan cara terapinya. Tapi ada penyakit yang sembuh dengan doa. Nabi SAW bersabda, la yurdu al-qadha illa bidu'a. Qadha dari Allah, qadar dari Allah, nggak bisa dirubah kecuali dengan doa. Kemudian dengan infak dan sedekah. Dengan infak dan sedekah. Dan mardhakum bisadaqah. Obatilah penyakit Anda dengan sedekah. Mau penyakit akut, mau kronik, mau ringan, mau parah, mau medis, mau non medis, mau fisik, mau psikis. Ya, wah ini subhanallah bisa sebagai obat. Maka jangan pernah putus asa. Infak sedekah gugurin dosa kita, infak sedekah gugurin penyakit kita, mengangkat bala pada diri kita. Fa inna rahmani wa rahmatullah jami'an. Baca Al-Quran juga demikian. Berapa banyak orang sakit ketika dia merutinkan membaca Al-Quran, Allah berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati Anda akan tenang? Nah, dengan zikir kepada Allah hati tenang. Dan induk dari zikir adalah Al-Quran. Dan hati yang dimaksudkan adalah jantung. Kalau jantung tenang, gara-gara baca Al-Quran, gelombang di otak pada autis, hiperaktif, dan epilepsi pun tenang. Ya, tumor kanker yang tadinya liar, ya, tumor jinak, tumor ganas atau kanker yang tadinya liar, jadi mengecil. Orang yang gila, schizofren pun bisa sembuh. Sebagaimana hadis Kharijah bin Salt ketika menyebutkan ketika pamannya yang meruqyah orang gila dengan surat Al-Fatihah selama 3 hari, ya, seharinya 2 kali dan Al-Fatihah diulang-ulang sampai sembuh hanya dalam waktu 3 hari. Dan banyak lagi kisahnya. Rahimahullah, jangan penyakit yang nggak bisa dipegang tapi dilalaikan. Nah, nggak bisa dipegang tapi dilalaikan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah mengampuni dosa-dosa syirik, yaitu penyekutuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Dosa-dosa selain syirik. Kemudian rahimahullah, ketahuilah bahwasanya penyesalan akan dialami oleh siapa saja, dan penyesalan seringnya di belakang, bukan di depan. Setelah orang berbuat maksiat kemudian dia bertobat, dia nyesel, dia akan menyesal. Sebagaimana syaratnya taubat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian an-najamah menyesali perbuatannya, kemudian al-azm bertekad untuk tidak mengulangi lagi, yang keempat ayyakuna fi waqtil hajah, hendaknya dia bertobat ketika dia ingat, ya, ketika itu maka dia langsung bertobat dan tidak menunda-nunda taubatnya dia, karena menunda taubat dari waktunya membutuhkan taubat di atas taubat. Barakallahu fikum. Ketika dia berbuat maksiat, dia bertobat. Sama. Juga demikian ketika ada di antara kita sakit, gara-gara pola makan kita yang salah, hakikat obatnya adalah membenarkan pola makan yang salah. Menyesali makanan yang kita sebenarnya salah. Nah, contoh sekarang ada di antara Anda katakan sakit mah. Sakit mah, ya, kemudian berobat ke dokter, dikasih antisida, dikasih katakan ranitidin,
dikasih, ada yang sampai luka dikasih sukar obat kimia semua. Atau adanya yang suka dengan herbal, sakit mah dikasih temulawak, sakit mah dikasih rendaman timun karena lambungnya panas misalkan. Kemudian ada yang sakit mah diobati dengan cara akupunktur, diterapi. Ada yang sakit mah karena jepitan di tulang punggung, ya, sehingga diterapi tulangnya. Ya, nah ini contoh. Sekali lagi, Anda seandainya berobat dengan cara apapun, tapi Anda nggak menghilangkan sebab, maka penyakit itu akan kembali lagi. Contoh, ada orang sakit mah, sebabnya gara-gara pola makan dia yang salah. Ya, dia tetap berobat, tapi penyebabnya tetap. Maka ini kata para ulama, sesuatu yang tidak masuk akal dan bahkan kelalaian manusia. Kenapa? Dia sakit padahal tahu penyebabnya, tapi dia hanya konsumsi obat. Penyebabnya tetap didatangin. Ini salah. Penyebab sakit mah dia tetap didatangin dari pola makan dia yang salah, ya. Terus direkam terus, ya. Dan dia berobat, minum obat, tapi penyebabnya terus dikonsumsi. Sakit mah itu hanya akibat. Sebabnya gara pola makan dia yang salah. Jadi hakikat obat adalah zawadus sabar, hilangkan sebabnya. Ketika sebab sudah hilang, baru akibat akan hilang. Itu yang kami maksudkan. Rahimanahumullah jami'an. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Al-Hakim, ma'alima Allahu min abdin nadamatun ala dhanbin illa ghufira lahu ma yastaghfara minhu. Ya, tidaklah diketahui, ya, tidaklah Allah yaitu mengetahui dari hamba yang menyesal atas dosanya kecuali Allah akan ampuni dia. Ya, Allah akan ampuni dia bahkan sebelum dia minta darinya. Nah, ya, bayangkan di sini kalau hamba sudah menyesal, Allah ini sudah apa? Allah sudah senang dengan hamba tersebut. Allah sudah senang dengan hamba tersebut, apalagi dosa kecil yang kembali kepada masyiatullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ini barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lantas bagaimana saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, caranya seperti apa? Caranya namanya bertobat, yaitu antuqla'a 'anil dzambi iqla'an, yaitu betul-betul melepaskan diri dia dari apa? Dari dosa. Kemudian apa? Diikuti dengan apa? Amal salihah, amalan-amalan saleh. Amalan-amalan saleh. Kemudian sholat, zikir, meluruskan softnya dia, kemudian dia jujur, ya, dia menunaikan ibadah fardu dia, zakat dia, ya, dan dia menghilangkan rasa was-was, ya, dan seterusnya. Maka ini termasuk cara mulai dia bertobat. Cara mulai dia bertobat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahim wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, dan mereka yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang beribadah dan mereka sama sekali tidak menyekutukan Allah. Ya, tidak mengajak kepada persekutuan, syirik. Ya, maka rahimahumullah, mereka ini, ya, wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq, mereka juga tidak membunuh, tidak berbuat syirik, tidak membunuh. Ya, wala yaznun, enggak berzina, ya, enggak berzina.
Maka bagi mereka ini apa? Bagi mereka yudha'af lahul 'adzab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dapat apa? Dapat kalau mereka melakukan hal ini, yaitu syirik dan perzinahan dan pembunuhan, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, maka dia terjatuh dalam dosa. Dan bagi dia apa? Dosa yang dilipat-lipat pada hari kiamat, dan mereka kekal padanya. Kalau yang melakukan kesyirikan orang muslim, yang melakukan pembunuhan orang muslim, yang melakukan perzinahan orang muslim, maka dia yakhlud fihi, artinya tinggal di neraka dalam waktu panjang, bukan kekal sepanjang masa, tapi dalam waktu panjang, yaitu yakhlud fihi ay yamkuth tawilan. Itu tinggal di neraka dalam waktu yang panjang, karena mereka tadi syirik, membunuh, dan berzina. Sampai kapan? Sampai dosanya sudah habis, baru nanti akan dimasukkan surga. Kecuali orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal soleh. Lihat, tobat dan melakukan amal soleh. Maka mereka lah yang Allah ganti, Allah segerakan dengan kebaikan-kebaikan. Nah, dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kemudian rahimakumullah jami'an, Allah menerima taubat hambanya. Menerima taubat hambanya. Pak, ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebaik-baik gambar gembira, bagaimana kalau kita mendengar ayat ini, Allah bakal mengampuni diri kita. Dalam firman-Nya surat Asy-Syura ayat 25, 26, wa huwal ladzi yaqbalu taubatan 'ibadihi wa yaqfu wa huwal ladzi yaqbalu taubatan 'ibadihi wa yaqfu anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Coba. Ya. Dan dia Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya, dan dia mengampuni dari kejelekan-kejelekan. Nah, dan dia tahu apa yang kalian kerjakan. Artinya biar kita takut. Amalan yang khianat dari mata kita, ya, Allah tahu apa yang disembunyikan dari kita. Allah Subhanahu wa taala juga tahu. Nah, ini rahimakumullah, zaman barakallahu fikum, ya, wasiat-wasiat yang ulama nukilkan dari hadis Nabi SAW, ya, juga firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika bertobat, berharap kepada Allah harus betul-betul jujur. Makanya taubat yang tidak nasuha, atau katakan orang Indonesia bilang taubat sambal, ya, selepas kepedasan dia ingin nambah lagi, bukan berhenti. Ya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang yang jujur, tobatnya jujur, bukan main-main. Ya, seperti ada orang sakit juga demikian. Kalau tahu penyakit dia sebelumnya kena stroke. Sudah tahu penyebab stroke-nya, sering makan santan-santan, tepung-tepungan, roti-rotian, durian, nangka, terus minum es, makan minuman instan. Ya, sudah tahu penyebabnya. Ya, akhirnya terjadi penyempitan pembuluh darah sampai terjadi iskemia, stroke. Ya, stroke. Kemudian dia minta diterapi. Setelah diterapi sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saat dia ulangi lagi. Serangan stroke kedua, ketiga, keempat bisa jadi lebih parah daripada serangan pertama. Kenapa? Karena dia terjatuh dalam lubang yang sama dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah rahimakumullah jami'an, yang baru ditadaburi, Kemudian Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hambanya. Allah sangat sayang kepada hambanya. Ya, kalau Anda perhatikan hadis Nabi SAW, ya, hadis Nabi SAW, ya, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim, lihat ketika Rasulullah SAW sebutkan ada wanita yang ditahan dan wanita ini ingin mendapatkan putranya, anaknya, ya, dan ternyata wanita yang ditahan ini diambillah anaknya, ya, yang ditaruh di perutnya, yang disusuinya.
Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Atarawna hadhil mar'ah tarihatan waladaha finnar." Bagaimana menurut Anda seandainya wanita yang sedang menyusui tadi, di perutnya diletakkan, disusui, kemudian anak itu direbut dan dilempar di api. Gimana menurut Anda? Anak yang sedang disayang sama ibunya dan ibu lagi nyusuin, sayang banget sama anaknya. Anaknya direbut, dilemparin ke api. Bagaimana perasaan si ibu? Bagaimana sedihnya si ibu? Bagaimana muncul rahmanya si ibu kepada si anak? Nah, kemudian, qulna la wallah, kata para sahabat. Kami katakan, kami tidak tahu ya Rasulullah. Ya, wa hiya taqdur ala alla tatrahahu. Ya, pada wanita ini ingin untuk anak itu jangan sampai kena api. Jangan sampai apalagi dilempar api. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "La Allah arhamu bi ibadi min hadhihi bi waladiha." Demi Allah, Allah itu lebih penyayang dari hambanya seperti ibu ini kepada anaknya. Sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain juga ada hadis riwayat Al-Mustadfiri juga As-Suyuti dengan sanad yang sahih ketika Nabi bersabda, "Inna Allah idza ahabba 'abdan hamahu fid dunya." Allah jika menjaga seorang hamba, maka Allah akan jaga hamba ini di dunia. Sebagian ulama mentakwilkan, ulama di zaman kita mentakwilkan, yaitu bagaimana penjagaan Allah kepada hambanya dengan cara hamba itu tidak terjatuh dalam kesyirikan, tidak terjatuh dalam kekufuran, tidak terjatuh pada amalan-amalan yang tidak dibimbingkan Nabi SAW, tidak terjatuh dalam maksiat, juga tidak mencelakakan diri dia. Allah akan jaga dia. Bagaimana cara menjaga Allah kepada hambanya yang dicintainya ini? Disebutkan hadis berikutnya, lafaz berikutnya, kama yahmi ahadukum sakimahu al-ma'. Dalam riwayat sakimahu minat ta'am wa syarab. Sebagaimana Anda melihat saudara Anda sakit. Anda berwasiat kepada saudara Anda yang sakit, "Saudaraku, kamu sudah kena tipes." Contohnya, tipes itu dingin. Livernya lemah, limpa lemah. Tubuh kamu sudah dikuasai dingin. Jadi kamu jangan banyak minum air. Ini contoh. Karena penyakit tipes dingin ketemu sama air dingin, ketemu dingin akan mencelakakan diri dia. Ini juga wujud kecintaan kita kepada saudara kita. Dalam riwayat yang lainnya, makanan dan minuman. Nah, makanya ada saatnya makanan jadi obat, minuman jadi obat, makanan jadi obat, minuman jadi penyeimbang kesehatan tubuh dia, begitu pula makanan, dan ada saatnya minuman jadi penyakit. Contoh, ketika sudah dingin, dikasih banyak minum, dingin ketemu dingin. Ya, sehingga akan mencelakakan diri dia. Di antaranya sebagian masyarakat mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman kepada api yang menyala-nyala yang akan membakar Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke tapel, menjanik dari tebing tinggi ke api yang menyala, diperintah oleh Namrud. Kemudian Allah berkata kepada api, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami katakan, "Wahai api, jadilah kamu dingin." Allah nggak berhenti sampai di sini. Ya, mereka mentakwil Allah berhenti sampai di sini, bisa-bisa Nabi Ibrahim bakal meninggal kedinginan dari api yang sifatnya panas. Allah balikkan jadi dingin. Tapi disebutkan ayat lanjutannya, "Wassalaman ala Ibrahim." Dingin tapi menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini rahimahumullah jami'an. Ya, Allah betul-betul sayang. Kalau kita pernah berbuat dosa, jangan putus asa. Allah sayang, Allah Maha Pengampun. Makanya banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita sakit, yang orang sudah angkat tangan, jangan putus asa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, mau setan, mau manusia berkumpul di muka bumi dari zaman Adam sampai hari kiamat berkumpul untuk mencegah kehendak Allah untuk menyembuhkan orang yang sakit ini, tidak akan bisa. Nah, kalau Allah sudah ingin menyembuhkan, ketika Anda berharap, ketika Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa. Nah, makanya kami bikin judul kami, La Tay'as Syifa Al-Qarib. Jangan putus asa, kesembuhan Anda sudah dekat. Hari kiamat dekat. Kesembuhan Anda juga lebih dekat lagi.
Sebagaimana dikatakan Ibnu Mas'ud, kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Segala sesuatu yang akan datang itu dekat, dan hari kiamat akan datang, termasuk dia dekat, dan kesembuhan Anda juga dekat. Demikian. Tingkatkan rasa harap, jangan dorong dia dengan malapetaka dan kematian gara-gara ditakut-takuti. Ibu kena kanker rahim, sebentar lagi ibu 3 bulan lagi akan wafat. Cepat tulis wasiat. Ini salah. Oh, penyakit Bapak HIV nggak ada obatnya. Salah. Bapak hepatitis B nggak ada obatnya. Salah. Autoimun nggak ada obatnya. Jangan. Ya, Anda harus minum pengencer darah seumur hidup. Jangan. Tubuh kita nggak perlu mengencer darah seumur hidup. Kalau kita menjauhi pantangan, kita menghindari penyebab-penyebab makanan yang bikin darah kental, udah itu obat, sebaik-baik obat. Kemudian ada konsumsi makanan yang mengencerkan darah, itu obat. Nah, ini rahimahumullah, jamaah yang perlu diterima. Kalau itu, maka jangan pernah putus asa. Baik dosa atau terkait dengan penyakit. Rahimahumullah, jami'an yang mendatangkan al-manfa'ah dan madarrah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mendatangkan manfaat dan madarrah. Allah lah yang mendatangkan penyakit dan Allah lah yang mengirimkan obatnya. Nah, dari sini dari hadis Bukhari dan Muslim, "Ma anzalallahu da'an illa anzalahu syifaa." Allah nggak akan turunkan penyakit kecuali pasti Allah turunkan obat. Di sini ada bimbingan. Kata Al-Ba'li rahimahullah ta'ala, untuk kita belajar ilmu pengobatannya. Bagaimana cara tahunya kita ini penyakit, ini obat, kalau kita nggak tahu ilmunya? Nah, maka harus tahu ilmunya. Kemudian di antaranya rahimahullah jami'an, barakallahu fikum, ini juga support bagi para dokter, terapis, herbalis, para pengobat, menunjukkan penyakit itu pasti ada obatnya. Kalau mereka belum menemukan, didorong untuk terus mencari. Ya, begitu pula kepada sakit, si sakit disupport. Anda jangan putus asa. Insya Allah ada obatnya. Simpel insya Allah. Nah, ini barakallahu fikum, mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, selanjutnya kita kembali kepada Pak Brian sebagai moderator. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz untuk kajiannya. Baik kakak-kakak semuanya, misalkan ada yang mau ditanyakan, dapat mengetik atau raise hand dan bertanya langsung kepada Ustaz. Ini lagi di mana Ustaz? Suaranya agak berdengung ya. Di Cibubur. Di Cibubur, Oh, Pak. Di Masya Cibubur. Allah. Masya Allah. Taib, sudah ada satu pertanyaan di kolom chat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, bagaimana dengan penyakit demensia? Apakah bisa diobati Pak Ustadz? Karena beberapa kasus ditemui demensia dapat menjangkit awal usia lansia sekitar umur 65 tahun ke atas. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Syukran. Barakallahu fikum. Terkait demensia, penyebabnya beda-beda. Perlu ditelaah. Ada demensia yang karena makanan. Ya, faktornya karena makanan. Seperti diantaranya dia kebanyakan minum air, kebanyakan konsumsi makanan yang bersifat dingin. Kemudian dia juga diantaranya dari sisi psikis stresnya dia. Karena stres dia akan membunuh sel-sel termasuk sel otak dan mengentalkan darah. Ya. Kemudian juga ada di antara sebabnya trauma, bahkan kecelakaan, trauma berotak. Ya. Kemudian ada juga sebabnya demensia, ya demensia di usia dini, belum terlalu tua. Ada yang disebabkan karena non medis, seperti kasus yang dikenal dengan jin nasab. Kemudian ada demensia yang disebabkan karena perkara maknawi, seperti dia suka berbuat maksiat, Allah jadikan dia lupa. Nah, kemudian juga ada yang mengalami demensia karena penumpukan uap di kepala, karena makanan juga pengaruh.
Ada juga yang demensia di antaranya karena iskemia, penyempitan pembuluh darah di otak, ya, lima karena trigliserid tinggi atau karena LDL tinggi atau darah yang kental. Ketika darah sedikit, waktu itu dia akan sering lupa karena kebutuhan nutrisi dan oksigen sangat kurang. Nah, kemudian alhamdulillah ada karena demensia, ya, demensia ini ada yang dikatakan turunan. Nah, turunan. Sebenarnya turunan, hakikatnya yang menurun adalah dominannya pola makan dia. Dominannya pola makan dia. Maka makanan hobi kesukaan orang tua akan berdampak kepada anaknya. Anaknya juga ikut suka apa yang bapak ibunya suka. Nah, dari sini Anda perlu lihat mengobati sebab. Jika demensianya karena kebanyakan konsumsi dingin-dingin, maka obatnya yang panas-panas, seperti kismis, jahe, propolis, getah pohon lubang, madu, ya, kemudian juga di antaranya kurma, ya, ginseng, jahe. Ini menguatkan daya ingat, nah, menghilangkan kelembapan. Ada juga demensia karena kebanyakan sering konsumsi makanan yang dingin kering, akan menyebabkan demensia. Disebutkan di antaranya oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam adab hamlatul Quran. Adab hamlatul Quran. Wah, dia akan menyebabkan demensia karena dingin keringnya. Nah, kalau ada yang karena jenazah, ya, maka obatnya diruqyah harus sembuh. Kalau tahu pelakunya dimintai untuk berwudu. Nah, dan dimandikan air wudunya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Sudah ada yang raise hand dari Ibu RSUD Jambi. Baik, bisa open mic, Ibu. Maafkan. Baik, Ustadz. Ya, izin. Langsung ya, Ustadz. Tafadhol, Ya, Ibu. ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa izin Ustadz, ini suaranya agak kecil ya sepertinya. Ini Ustadz, pertama saya ingin Tes suara gimana? Bismillah. Suara Udah keras Ustaz terdengar. Ya, Ustadz. Jelas, Ustadz. Silakan, Ibu. Ya. Saya ingin konsultasi Ustadz. Pertama, saya punya anak laki-laki umur 11 tahun. Saat ini, dari bayi, beliau tidak kelihatan ada masalah di darah. Namun, dengan berangsurnya usia, di umur 3 tahun agak kelihatan kebiru-biruan di ujung jari gitu, Ustaz. Tapi di waktu umur bayi itu udah kelihatan dia trombositopeni. Jadi semakin besar usianya semakin kelihatan climbing finger mengarah kepada jantung. Namun waktu itu dilakukan kateterisasi, tetapi nggak kelihatan, Ustaz, di mana di usia 5 tahun. Kemudian di usia 10 mau 11 tahun kita lakukan tindakan lagi untuk melihat melalui pemeriksaan kateterisasi lagi dengan melakukan kateterisasi terlihat ada fistula, Ustaz. Ada pembuluh darah yang menyeberang harusnya ke jantung tetapi ke paru. Nah, sehingga kesimpulannya sehingga terjadi percampuran darah kotor dengan darah bersih sehingga membuat saturasinya itu selalu di bawah 70, Ustaz. 70%, 72%, jarang sekali di angka di 80%.
Jadi mengakibatkan itu, selain dari itu dia mengalami trombositopeni sehingga ketika mau melakukan tindakan itu kalau trombosit nih di bawah 50, dokter nggak siap untuk melakukan itu. Penutupan fistula tadi yang menyeberang tadi Ustadz. Sehingga sampai sekarang belum bisa dia apa-apakan Ustadz. Eh, selain dari itu kami melakukan bertawasul dengan ya itu tadi yang Ustadz bilang dengan amal soleh. Nah, satu hal yang disarankan teman kita buat ini buat apa ya hafal apa one day one juice yang dikhususkan untuk si anak atas nama anak bin siapa gitu. Apakah ini benar Ustadz? Selain pertanyaan saya yang tadi, bagaimana menurut pengobatan Nabawi, apakah bisa dilakukan pengobatan yang tidak medis, kemudian dengan bertawasul ini, apakah benar? Begitu Ustadz. Izin mungkin itu pertanyaan Anda Ustadz. Nah, Baik, Ustaz. barakallahu Silakan, Ustaz. fiik. Masya Allah. Kami berharap kalau bisa berjumpa dengan anak ini karena online nggak cukup. Banyak yang perlu kami tanya dan kami lihat kondisi. Ambil konsep kalau anak kecil nggak ada penyakit yang seberat itu. Allah jadikan lahir dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ada sesuatu yang lain, ya. Kalaupun ada seperti kasus pada jantung, bisa jadi berdampak karena si ibu ketika hamil memberikan nutrisi darah melalui tali pusat, darah yang kotor, bahkan bisa menyebabkan jantung bayi bocor. Sebenarnya cara yang mudah, simpel, tinggal ditangani bisa, insya Allah. Nah, sekali lagi, kalau bisa nanti tanya Pak Brian nomor telepon kami dan kita janjian insya Allah untuk berjumpa insya Allah. Insya Allah simpel seperti kasus hidrosefalus. Alhamdulillah dengan izin Allah ya bisa tertangani ya. Juga kasus pembubaran jantung simpel insya Allah dan Anda tinggalkan rasa harap ya. Bisa jadi kemungkinan ini kasus ini dampak ketika di dalam perut si ibu dan bisa dampak kasus non medis. Makanya perlu lihat langsung. Nah, sebagaimana dalam pepatah dikatakan, ya benar karam, ala tadru maqad hadatsuka falaysa ra'in kama sami'a. Memang beda antara melihat langsung dan hanya mendengar. Nah, kita perlu untuk lihat langsung. Baik Ustadz, kalau izin bagaimana cara saya menghubungi Ustadz? Nanti Pak Brian. Pak Brian. Baik, Ibu. Nanti bisa. Ya Ustadz. Kenapa Ustadz? Nomornya bisa di-share, tidak dirahasiakan insya Allah. Baik Ustadz. Sebenarnya saya sudah mengikuti Ustadz beberapa kali, tapi tidak ada kesempatan untuk bertanya. Qadarullah hari ini Anda bisa langsung bertanya sama Ustadz. Syukran Ustadz atas semoga besok sore bisa dikondisikan. Baik Ustadz. Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah angkat penyakitnya bagi anak ini. Ya. Baik Ibu. Afwan Ibu bisa hubungin nomor telepon Ibu Indra saja yang ada di undangan kajian kita ya, nanti kami tindak lanjuti. Syukran. Baik Ibu. Ya, syukran Ibu. Iya. Iya baik. Kita akan bacakan lagi untuk pertanyaan berikutnya di kolom chat. Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana kita tahu bagaimana kita tahu tentang makanan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh kita makan sesuai dengan penyakit kita Pak Ustadz. Mohon penjelasan. Jazakallah khair. Pertanyaan membutuhkan jawaban
kajian tersendiri. Nah, mungkin berikutnya kita simak di link YouTube kami dengan judul aplikasi Palestina. Nah, sekolah demokratik. Sebelum Baik, melanjutkan pertanyaannya, ada satu pertanyaan nih. Pertanyaan mungkin bisa jadi faedah dari akun tenang-tenang. Berikan tips biar perut tidak buncit atau gendut atau enggak gendut ya, tapi dia perutnya besar, berat badan cuma 58. Nah, kemungkinan besar si penanya ini ada masalah gangguan psikis atau ada pikiran yang berat, stres, atau depresi. Kalau sudah depresi, stres, kemudian tidurnya kurang, ya, pencernaan semua lemah. Ketika pencernaan lemah, saat itu kolesterol naik, asam urat naik, perut buncit, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Pak. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan izin bertanya, Ustaz, apakah ada cara mengobati mata minus, Ustaz? Jazakallah khair. Nah, sebenarnya juga yang saya alami sendiri, ya, mata minus atau plus, ya, sebabnya banyak. Bisa karena jepitan di tulang punggung di bagian leher, ya, bisa karena otot yang tegang di leher sehingga memengaruhi peredaran darah ke mata, bisa karena darah yang kotor, pekat, kental, ketika mata yang akomodasi butuh cembung dan cekung, ya, saat itu darah disupport ke mata kurang karena kotoran darah, maka saat itu masalah akan timbul pada lensa mata, ya, bermasalah pada lensa mata. Nanti terapinya seperti apa? Lihat gejalanya, ya, lihat sebabnya. Kalau memang karena leher tegang, dikendorin, ya, bisa sering massage, ya, di leher. Kalau memang sebabnya karena darah, ya, hindari pantangan yang membuat darah semakin kental, encerin darah. Kalau memang ada jepitan di tulang belakang, maka dibebaskan jepitan tersebut. Nah, dan pernah kami dapati juga kasus mata, ada yang mata dari minus sampai buta. Ternyata ada kasus non medis menjadi masalah jin nasab. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Nah, karena perlu kita kedepankan terapi ruqyah untuk beliau. Ya, ya, mengenai ibu yang dari RSUD dari Jambi, kami sudah share nomor ibu ke Ustadz. Insya Allah nanti bisa berkomunikasi langsung dengan beliau. Baik, Ustadz, kita akan lanjutkan untuk sesi pertanyaannya, tanya jawabnya. Assalamualaikum, Ustadz. Dosa sering dilakukan adalah gibah dan selalu istighfar. Apakah seandainya dosa tersebut diampuni Allah, apakah masih disimpan di video Allah dan dipertunjukkan dosa tersebut baik dalam kubur dan juga saat menerima catatan amal pada akhirnya? Mohon pencerahannya, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Makanya di antaranya ghibah termasuk dosa besar. Kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, ketika mengghibahi orang, menggunjing dia di majelis yang kita ada di situ, kita sebutkan kebaikan dia. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sebutkan kebaikan dia, ya, untuk menetralkan ghibah tadi. Karena efek dari ghibah yang kita sebarkan, ya, orang yang mendengar begitu banyak, orang yang kita ghibahi nggak ada di hadapan kita,
akhirnya orang yang hadir di hadapan kita sudah tidak percaya lagi dengan orang yang kita ghibahi. Kemudian riba yang sudah kita lakukan tutup dengan kebaikan-kebaikan. Di antaranya banyak infak dan sedekah. Selain sebutkan kebaikan dia, banyak istighfar. Ya, subhanallah, riba ini rahimahullah jami'an, sebagaimana disebutkan Nabi SAW ketika Aisyah menyebutkan kejelekan Sofia, disebutkan Sofia pendek. Karena Sofia istri Nabi yang juga termasuk yang cantik, ya, dan Aisyah cemburu. Kemudian Nabi berkata, ya Aisyah, seandainya ucapanmu ini diteteskan di lautan, maka lautan akan menjadi hitam. Ini bahayanya riba. Nah, sekali lagi, riba ini kalau dilakukan kepada orang yang punya masa, seperti para ustadz, para dai, para ulama, juga pemimpin, maka dosanya bisa berlipat-lipat. Kenapa? Banyak pengikut dia yang akhirnya nggak percaya lagi sama dia. Padahal pemimpin punya wibawa. Gara-gara ribahan kita, dia nggak dihormati. Ketika para dai berdakwah, kita ribahin, maka apa? Setelah ribahan kita, banyak orang nggak percaya lagi sama dai. Nah, ini makanya harus berhati-hati. Rahimahullah jami'an. Dan Allah Maha pemberi taubat. Maka bertobat, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Ustaz. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, Ustaz. Nah, satu pertanyaan lagi mungkin. Assalamualaikum, Ustaz. Ada hadis yang menyatakan balasan kesalahan kita bisa terjadi 40 tahun kemudian, dan pada saat itu kita tidak tahu apakah penyakit atau balasan yang diterima itu bisa dari orang yang merasa terzalimi, yang kita sudah lupa orangnya, atau bentuk kesalahannya. Bagaimana cara bertobat atas kesalahan ini, Ustaz? Jazakallahu khair. Nah, rahimahullah jami'an. Terkait dengan dosa, ya, terkait dengan dosa, sekali lagi, kalau dosanya dosa besar, maka dia wajib bertobat. Ya, kalau dosanya dosa kecil, maka dia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala akan diampuni. Nah, tapi karena ada saatnya dosa kecil akan berubah menjadi dosa besar. Jika dosa kecil yang diulang-ulang, jika dosa kecil ini diremehin, jika dosa kecil ini dipamerkan, ya, maka kembali kepada taubat. Hakikatnya taubat, ya. Ketika taubat, dia harus memenuhi yaitu tadi 4 syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia termasuk ibadah, dan syarat dari ibadah, ya, syarat dari ibadah yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya yaitu an-nadam. Dia menyesali perbuatan dosa dia. Ya, dia menyesali perbuatan dosa dia. Kemudian al-azm, yaitu dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian yang berikutnya ayyakuna fi waqtil hajah. Tobat tersebut ketika dia ingin tobat, ya, maka harus disegerakan. Jangan ditunda-tunda.
Jangan ditunda-tunda. Karena menunda tobat dari waktunya, ya membutuhkan tobat di atas tobat. Nah, kalau sudah berazam, kemudian dia bernadam, ya, kemudian dia tidak menundanya, ya, maka Allah akan menerima tobat dia. Lain halnya dengan tobat yang dikatakan bukan tobat nasuha, yang diartikan seperti mungkin orang sebut tobat sambal misalkan. Efek dosa akan terasa setelah 40 tahun. Ini adalah merupakan ucapan Ibnu Qayyim rahimallahu taala, bukanlah hadis Nabi SAW. Sebagaimana Ibnu Qayyim katakan, janganlah tertipu ketika engkau tidak melihat efek dosa pada saat engkau melakukannya. Terkadang efek dosa tersebut engkau rasakan setelah 40 tahun. Nah, wallahu a'lam bishawab, sebagaimana disebutkan dalam Ad-Da'u wad-Dawa halaman 130. Baik, Ustaz. Nah, kita cukupkan Oh, insyaallah. sudah cukup, Ustaz. Karena ada 2 Nah, pertanyaan lagi. Baik. Saya bacakan atau kita cukupkan? sepertinya kita cukupkan karena ada Oh, agenda lain. Taib. Qadarullah, Ustaz, pada saat hari ini ada yang harus dilakukan. Mungkin kita akan tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Sebelumnya, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya, kakak-kakak, semuanya, semua untuk kajian hari ini kita live stream di channel YouTube NT Sahabat Ilmu Teladan. Itu bisa, jika kalau mau murajaah atau mengulang lagi apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Rahman Dhani, bisa mendengarnya lagi di channel YouTube kami di NT Majelis Taklim Sahabat Ilmu Teladan. Baik, silakan Ustadz untuk menutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majelis. Barakallahu jami'an para hadirin hadirat, ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua, ya. Semoga Allah hancurkan kita dari segala wujud keburukan, kemaksiatan, dan semoga Allah istiqomahkan kita di atas al-haq. Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Wa khairul khata'in tawwabun, dan sebaik-baik orang banyak salah adalah mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.